Tapi biasanya sampai 10 tahun, 15 tahun. Terus kapan menikmati ya? Ya muncul hanya jenuh dan stres ya, bingung gitu. Bimbang dan ragu jadinya. Tapi dikemas dengan programnya The Mac ini, kebetulan The Mac ini pada buat sendiri, desain sendiri sama tim ya, tim The Mac ya. Jadi ini mungkin sebuah PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI cabang Lombok Utara luar biasa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kembali lagi bersama saya di channel Padigiram Bonsai. Sebetulnya itu saja bersama saya Haditya, dan bisa dilihat sebetulnya teman duduk saya sekarang ini, bisa dilihat sendiri ya dengan siapa. Kebetulan tadi saya sempat memaksa sebetulnya, jadi di sela-sela kesibukan beliau kita meminta waktu beliau untuk menjelaskan tentang pandangannya di bonsai itu bagaimana. Kita langsung saja, sebetulnya tidak perlu saya perkenalkan sebetulnya karena sudah dikenal ya di jagat bonsai sebetulnya. Ya betul. Kita taruh mic-nya dulu di tengah. Betul. Amin, semoga ya. Ya, terima kasih deh sudah datang dan ketemu dengan Pak De sendiri. Mungkin suatu saat bisa ketemu lagi. Amin. Kebetulan kita jumpa di sini. Kira-kira nih apa yang Pak De bisa bantuin? Kalau saya pribadi Pak De ingin lebih mengetahui tentang apa sih bonsai itu dan apa yang bisa dimaknai dari bonsai. Oh gitu. Jadi namun sebelumnya channelnya apa namanya? Padigiram Bonsai. Padigiram Bonsai. Ya. Ini luar biasa adik-adik saya ini. Tentunya dengan ada adik-adik ini akan membantu untuk kemajuan bonsai. Amin. Terutama di bidang medsos ya, media nih digital. Memang perkembangan bonsai itu sangat butuh adik-adik ini talentanya sendiri. Apalagi namanya medsos ini kan ke depan di era digital ini ya, karena memang mempromosikan sesuatu itu zaman sekarang tuh harus dengan era digital. Betul. Posting sekali udah ribuan mungkin jutaan teman-teman menonton. Syukur-syukur dengan menonton itu bisa ikut gitu lah ya kan, dengan merawat bonsai Bisa berbagi. Nah, betul ya. Jadi gini, kalau pandangan Pak De di bonsai itu skupnya kan luas, pandangan yang mana kan gitu ya. Tentunya kita berpikir dengan pandangan kemajuan, betul nggak ya? Betul. Kalau bonsai ini sangat efektif, sangat luar biasa. Kenapa sangat efektif luar biasa di bidang hobi? Karena di sini di samping hobi kita senang, ya kan? Tapi bisa menghasilkan. Ini mungkin salah satu ya yang Pak De tahu itu hobi yang menghasilkan. Makanya Pak De antusias sekali mengembangkan bonsai dan memperkenalkan ke mancanegara. Seperti apa sih bonsai ini sebenarnya dan manfaatnya apa? Nah, ternyata maknanya ini luar biasa bonsai ini. Di samping mengurangi kita apa namanya? Keluyuran ya bahasa dulunya. Senang keluyuran enggak ini? Tapi sebenarnya saya main bonsai lebih terlarang lagi. Oh, kenapa? Kenapa ada gitu? Karena kalau saya sendiri memaknai bonsai itu adalah sebuah penantian, Mbak. Oh, gitu. Di mana di dalamnya itu ada terkemas di sana ide, terus perencanaan dan realisasi. Ya. Jadi kalau saya memaknai secara pribadi ya begitu Pak De. Ya. Jadi pikiran saya itu lebih terarah jadinya untuk merancang sesuatu ke depan tuh bagaimana. Ya. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu berat. Jadi bonsai ini simpel aja. Ya, udah simpel. Bonsai ini kenapa Pak De bilang simpel? Terlalu dalam juga susah. Terlalu digampangkan juga tambah susah. Jadi dibilang serius tapi santai. Nah, karena ini proses. Ya. Kita menunggu proses nih di sini di bonsai dia perlu ada kesabaran, keulatan, kecerdasan, ketelitian. Ini penting banget. Kenapa? Semua tertuang di bonsai itu kalau kita merawat bonsai. Kalau kita tidak cerdas mengarahkan, dia tidak bakal jadi bonsai. Ya, benar nggak? Harus cerdas, itu penting banget di sini. Kalau tidak sabar, belum saatnya dipotong udah dipotong. Nah ini terkandung semua ada. Jadi kehidupan kita ini tertuang semuanya di bonsai. Apalagi dengan menanam bonsai, merawat bonsai bisa menambah income kita. Syukur-syukur bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan itu sudah terbukti loh deh. Ya, sudah terbukti teman-teman sekarang seluruh Indonesia. Apalagi pada yang ujung-ujung rata-rata ada yang nyekolahin anaknya dari jual bonsai itu jadi dokter. Iya, ada sarjana ya. Syukur-syukur bisa ada yang beli rumah. Beli rumah semua iya, sampai beli mobil. Kita itu nggak bisa dipungkiri memang realitanya seperti itu. Jadi
manfaat bonsai ini luar biasa. Jadi pandang kita ke depannya ini luar biasa banget. Seperti saya bilang tadi, hobi menghasilkan. Ya, hobi menghasilkan. Ini luar biasa. Jadi jarang banget memang hobi itu menghasilkan. Ngabisin ya. Sepanjang adik-adik pemahaman. Ngerti maksud? Kalau adik juga tidak paham, susah juga. Sama ibaratnya bisa mengarahkan, tapi ilmu botaninya nggak paham, sama aja bonsai akan pernah jadi. Tapi bisa ilmu botaninya mengarahkan tidak bisa, sama aja juga. Kalau saya pribadi, Pak De, ya gimana? Saya belajar dari channelnya Pak. Oh, terima kasih. Kalau saya pribadi ya sebetulnya saya banyak mencontoh dari beliau. Beliau suka pasti tahu sebetulnya. Tentu saja inspirasi kita. Awal mula kita tahu bonsai itu pertama adalah ngelihat dari beliau. Dari sana kita banyak belajar seperti apa sih yang harus kita lakukan pertama kali supaya kita pemula gitu. Cara memilih Jadi buat saya pribadi banyak dari inspirasi saya. Luar biasa, terima kasih. Ya, harapan Pak De sendiri buat adik-adik, teman-teman semua ya. Di Lombok itu kan luar biasa potensinya, karena sempat juga berjalan-jalan ya. Jadi desain-desainnya udah luar biasa. Jadi konsep-konsep itu perlu belajar, karena itu mengarahkan ke masa depan bangsa. Ya, apalagi adik-adik ini kan baru ya, sering-sering lah berkunjung, berkomunikasi ya, untuk belajar bonsai. Karena ilmu bonsai ini apa ya, sebagai fleksibel. Dan di sini pun kalau kita ngikutin terus perkembangan, harus diikuti memang perkembangannya. Karena bonsai ini selalu ada perubahan-perubahan. Tingkat kemajuan luar biasa, khususnya bonsai Indonesia ya. Jadi tentunya dalam sebuah organisasi, khususnya PPBI ya. Jadi Pak De itu sebagai Prokominfo wajar menginformasikan hal-hal yang positif. Tentunya terkait dengan kemajuan bonsai. Sama satu nih Pak De. Apa nih? Kita kan banyak teman-teman juga yang sempat itu terus lagi maju redup lagi. Mungkin ada kiat-kiat atau motivasi buat kami yang seperti itu ya. Termasuk diri saya nih ya. Jadi biar semangat kami tetap selalu membara. Oh, simpel aja. Jadi ada redup lagi bangkit, redup itu karena belum paham nilai investasinya. Nah, di bonsai itu kan ada bermacam ragam ya. Artinya begini, kita pikirkan juga nilai investasinya. Kalau nilai investasinya besar, yang dirasakan oleh komunitas sendiri dan si pelaku langsung, saya kalau dikasih ongkos pun suruh berdiri gak bakal mau main bonsai, karena kiat-kiatnya kan udah luar biasa sekarang. Contoh sekarang adik-adik yang susah desain pohon besar, dia udah siapkan wadah untuk pameran demek. Nah, pameran demek ini kan pohon kecil. Biasanya kalau desain pohon besar itu kan kalau butuh apa ya, dalam prosesnya itu kan butuh lama sampai jadi. Mungkin butuh waktu 5, 7 tahun, 8 tahun yang pada dilakukan ya pohon besar itu rata-rata 8 tahun baru ketemu. 8 tahun, 5 tahun itu termasuk cepat banget. Tapi biasanya sampai 10 tahun, 15 tahun. Terus kapan menikmati ya, yang muncul lah ya jenuh dan stres ya, bingung gitu, bimbang dan ragu jadinya. Tapi dikemas dengan programnya Demek ini, kebetulan Demek ini pada buat sendiri, desain sendiri sama tim ya, tim Demek ya. Jadi ini mungkin sebuah solusi, buat solusi bagi teman-teman yang jenuh ini gitu. Jadi di saat mereka jenuh, bisa lepas bonsai bisa jual. Tapi kalau di saat jual, diposting karena bonsainya berkualitas, pemahaman tadi, pentingnya sebuah pemahaman. Saudara saya suruh berhenti nggak mau. Oh jangan, pada sabar sih bertahan bonsai. Karena di samping cari teman enak, karena ya jujur persaudaraan di bonsai ini luar biasa, ya. Jadi ini sebagai ajang silaturahmi seluruh Indonesia, apalagi di Demek ada event. Pohonnya kecil, simpel, dan teman-teman seluruh Indonesia bisa datang. Nah di sini sih, ini pemersatu Nusantara ya. Demek. Demek ini. Jadi ada yang punya pohon, silakan bawa pohonnya ke Demek dan sambil nyari inspirasi dan sambil belajar. Ngomong-ngomong Demek nih Pak De. Gimana? Tadi ada teman yang bertanya, ini dia pertanyaan Pak De. Demek tuh bisa diadakan nggak di luar daerah selain di Bali? Oh iya, jadi Demek. Ada harapan darinya dari teman-teman. Ya, jadi Demek itu memang khusus pada brand untuk buat di PB Jakarta Pasar. Jadi untuk Demek khususnya kita sudah tentukan pelaksananya hanya di Bali. Kenapa? Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa harus di Bali? Satu, Bali itu sebagai barometer untuk kegiatan pariwisata di Indonesia. Tentunya harapan kami dengan adanya event kecil itu, turis mancanegara seluruh dunia harapan bisa nonton event itu. Karena memang di Pulau Bali itu pusatnya pariwisata. Jadi semua teman-teman seluruh saudara itu ada, dari negara manapun ada. Jadi harapan kita dengan adanya event Demek, semua merasakan di Bali. Dan sampai kenapa juga diadakan di bulan Desember?
Karena di sana bertepatan Natal tahun baru. Jadi teman-teman yang mau libur kan silakan. Yang belum cuti, liburan, liburan. iya. Oh dulu biasanya kan gini, bapak-bapak main bonsai, kalau apalagi jauh kontes, ibu-ibu nggak senang. Benar nggak? Betul. Dengan adanya demek malah didorong, ayo Pak ikut demek. Ini jalan-jalan dong. Anak istri bisa ikut, betul. Kenapa? Karena bawa bonsai bawa mobil minibus biasa. Jadi bonsai itu bisa ditaruh di loker. Ya, secara bahasa lokalnya mungkin bisa dikantongin lah. Nah, itu. Di samping itu, kita juga menyediakan door prize yang luar biasa. Di sana kita siapkan sebuah rumah. Jadi door prize-nya kita suguhkan. Jadi kita suguhkan ya, sebuah rumah. Nah, ini pun programnya PB Cabang dan Pasar. Setiap tahun pergelaran akan dilaksanakan di lapangan Lumintang, Taman Kota Denpasar, bertepatan dengan Denpasar Festival. Nah, jadi di sini tetap kami berusaha ya ke depannya menyuguhkan sebuah rumah door prize di Bali. Tentunya ada tambahan-tambahan door prize yang lain. Karena sponsor boleh Mas. Itu. Jadi harapan kami di samping itu ada yang ini mungkin sebuah apa ya nilai yang gimana ya berarti buat teman-teman ya. Karena bonsainya udah kecil, simple, ini nilainya luar biasa. Keberadaan kita membuat event demek di bulan Desember 2021 ini membuat antusias yang luar biasa. Kenapa? Ternyata bonsai ini simple, buatnya juga dengan waktu yang lebih singkat, nah, gitu ya. Tapi nilai jualnya luar biasa. Nah dulu kan mungkin buat kecil itu terabaikan. Mungkin nilai 200-500 ribu itu nggak ada yang lebih. Coba sekarang bahannya udah 1 juta lebih. Betul kira? Sudah ada merasakan? Mas Dadan gimana? Pastilah. Ini beliau ini lalang buana nih. Ini nih pembinaan beliau ini Mas Dadan ini dari Lombok Timur semua Mas. Termasuk kami di sini dibina sama Mas Deden. Ini luar biasa. Ini memang saya berterima kasih sama Bang Deden atas pembinaannya teman-teman adik-adik. Tapi yang jelas pesan tadi, jangan bosan-bosan. Karena semakin kalian belajar, semakin banyak yang datang. Kenapa? Kita mendalam. Karena tidak salah orang tua bilang dulu kan, di atas lagi ada nanti. Jangan terapkan ilmu padi, semakin berisi semakin beruntung. Kita belajar. Tidak ada orang pintar dunia ini kok dalam hal bonsai ya. Jadi semua belajar sama dengan padi. Biarpun kita ada kemampuan belajar. Ada salahnya. Ya. Banyak ilmu kan. Nah, semoga banyak ilmu banyak rezeki. Ya. Banyak teman banyak rezeki. Ya itu. Gimana apa bisa dibantu lagi nih? Baik, sebetulnya itu tadi penjelasan dari Pak De. Ya, tadi event demeknya bulan apa Pak De? Nah, jadi pandemik kita laksanakan setiap bulan Desember. Desember. Nah, untuk tepatnya tahun ini pohon masuk 16-17 Desember ya. Berakhirnya tanggal 24. Kemudian door prize kemungkinan itu tanggal 24 malam ya. 24 malam. Jadi teman-teman bisa ya, standby di sana. Nah, terus untuk pagelaran itu bertepatan dengan Denpasar Festival seperti disampaikan tadi. Nah, tentunya brosur-brosur sudah kami layangkan. Kalau dapat informasi lebih komplit silakan. Untuk pendaftaran, nah pendaftaran mulai tanggal 1 Oktober udah mulai dibuka. Tinggal berapa hari? Kenapa? Nah, kenapa kok udah awal tadi? Ya? Nah, panjang. Kenapa bulan 1 Oktober udah mulai? Karena antusias teman-teman seluruh Indonesia. Kami mengantisipasi membludaknya kesempatan hari H. Jadi teman-teman ya, kalau memang membludak banyak ya bisa kami ini juga. Batas terus taruh di mana kan? Terus ini apa pendaftarannya bisa secara online atau harus kita di sana? Bisa secara online. Udah disampaikan di brosur, nanti bisa secara online atau via WA. Yang nggak paham dengan online silakan via WA aja. Yang penting lampirkan bukti pembayarannya. Tapi jangan lupa, jangan bukti pembayarannya aja dia uangnya harus masuk. Langsung dikasih brosur. Nah, ini brosur ya. Ya. Ya, jadi brosurnya udah tertera, teman-teman silahkan baca. Untuk merchandise-nya silahkan hubungi juga tim kami, panitia kami untuk mendapatkan baju demek. Ya, yang lain kita tampilkan di kamera ya. Ya, di layar aja. ini luar biasa. Jadi kami tunggu di bulan Desember. Nah, di sini pun ada buklet. Jadi teman-teman kalau mau masukkan pohon kesayangan di buklet, silakan ya. Karena demek buat buklet. Jadi sebuah majalah yang tentunya para penggemar seluruh Indonesia ada di sana. Harapan kami setiap cabang adalah perwakilan. Karena buku itu penting banget sebagai inspirasi. Di samping nonton YouTube-nya Pak De, kalau buka majalah kan sebagai inspirasi. Contohnya simpel lah. Buat contoh, saya ada pohon gini kok bagus di majalah ini. Buat begini bisa. Ini kan tantangan ada. Itu ya. Ada lagi yang perlu kami bantu sampai Satu lagi mungkin apa ya? Ngomong-ngomong terkait nilai rupiah di bonsai. Sebenarnya yang membuat bonsai itu
mahal tuh apa? Itu tantangan. Jadi begini Dari segi apanya mungkin? mungkin segi seni itu pandangan teman-teman ya senang memandang pohon berkarakter tua ya dan punya nilai seni dan mereka tahu sekarang bagaimana sulitnya desain pohon-pohon bagus itu gitu. Otomatis kan dengan tingkat kesulitan itu kita kan nggak bisa nilai dengan nilai uang. Jadi kembali relatif ke seninya orang. Bisa aja sekarang saat Pak pegang pohon nilainya 2 juta, ternyata orang senang, Pak nggak pingin jual, ternyata adik pingin beli maksa, pas Pak kasih 100 juta dia mau beli ya sempurna masalah. Kembali ke seni kan relatif. Tergantung dari Hati kita. Tapi terbukti bonsai sudah mahal banget ya. Jadi udah dirasakan memang ya sudah begitu ya. Mungkin siklus perputaran perekonomian di bonsai seperti itu luar biasa. sama satu nih, untuk menjawab keraguan kita ya. Kita selama ini kan ada berbagai jenis bonsai tumbuhan lah, tumbuhan selain bonsai ya. Ada yang lagi muncul ini yang berapa ini hilang. Untuk meyakinkan kita tentang berbonsai kita, semangat kita tetap tambah ini. Kira-kira bonsai ke depannya apakah akan semakin maju atau hanya angin-anginan saja? Pasti yakin maju. Siap. Karena ada program Semangat, The Mac. Ustaz. Ya. Jadi yakin pasti maju karena program The Mac. Ya, di program The Mac ini luar biasa. Ini program The Mac adalah program unggulan PBBI ya. Siap. Jadi ini kita domplek karena di The Mac ini apa ya? Ini ibaratnya kita memang melestarikan alam. Karena pohon-pohon The Mac yang kita dapat secara biar mendapatkan kualitas, ini harus budidaya. Kalau kita dongkal nggak bisa, berat. Ada mungkin berat. Karena contoh kan sekarang udah di budidaya, habis Wanting Putri, habis Susianci, Okianti, udah mulai budidaya. Nah di budidaya ini mulai mereka program akar, konsep mengarahkan cabang, dengan ukuran 30 cm. Bagaimana membuat pohon 30 cm Anda dapat dari dongkalan? Agak berat. Tapi harapan saya, pesannya adik-adik, ayo kita kembangkan budidaya. Lestarikan alam kita. Kurangi menambah hutan atau menongkel. Kalau bisa hilangkan. Karena ada medannya, ada The Mac yang menampung. Ya Bang Dede? Ya. Kalau sudah kita lestarikan kekuatan alam semesta nih, ya. Kalau kita berbuat baik, tujuannya juga baik, apalagi untuk kebersamaan. Bisa menghidupi kesejahteraan perekonomian masyarakat bonsai khusus. Saya yakin. Kekuatan alam yang ada, kekuatan alam semesta ini akan mendorong membantu. Bahasa tadi terakhir, kebersamaan. Kebersamaan. Serta. Jangan lupa, karena bonsai ini ada karena kebersamaan. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada pameran bonsai. Masa sendiri mau pameran? Ya, oke. Terima kasih banyak Pak De atas sarannya ke kami, termasuk semoga bisa selalu menginspirasi kami yang ada terutama di Lombok ini sebetulnya. Sebagai acuan kami juga untuk pembentukan bonsai ke depan. Terima kasih banyak. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Betul. Jangan lupa juga pada undang teman-teman pecinta bonsai seluruh Nusantara, khususnya pada Girang ya di Lombok ya, Lombok semuanya lah ya. Jadi pada undang, pada Tugu di bulan Desember. Jangan lupa tanggal 16, 17 pohon udah masuk. 1 Oktober udah mulai pendaftaran dibuka, silahkan daftar yang penting dapat nomor dulu. Oke, cantumkan sudah ada nomor WA-nya, hubungi panitia, pada terima. Kami tunggu kedatangannya. Mohon partisipasi dan supportnya untuk kemajuan bonsai. Oke, ucapan salam The Mac selalu di hati ya. The Mac 30 selalu di hati. Ayo, 1, 2, 3. The Mac 30 selalu di hati. Baik sebetulnya itu tadi dari Pak De. Jadi apa yang saya bilang kemarin di video sebelumnya sebetulnya tentang bonsai itu memiliki nilai ekonomis. Jadi yang kami tampilkan di channel ini tentang bagaimana kiat-kiatnya nanti ke depan pembentukan bonsai itu supaya bisa sesuai dengan keinginan kita. Baik, terima kasih banyak Pak De. Saya tutup ya. Oke, terima kasih. Ya, salam bonsai Indonesia, salam Pada Girang, mantap. Semangat selalu.